Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai kisah Yusuf. Dan ternyata saat ini kita sudah masuk di kisah Yusuf bagian yang ke-7. Bapak Ibu Saudaraku, pada minggu-minggu lalu ya dan juga minggu-minggu sebelumnya, saya telah menceritakan kisah perjalanan hidup Yusuf. Mulai dari Yusuf yang dibully ya oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual. Kemudian Yusuf sampai di rumah Potifar, hingga Yusuf masuk dalam penjara. Nah, saudaraku, dalam semuanya itu, ya, Tuhan Allah tetap menyertai Yusuf. Bahkan di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 17 disampaikan bahwa Yusuf menjalani semuanya ini karena ya Yusuf adalah utusan Allah. Namun uniknya, Yusuf yang merupakan utusan Allah itu tidak mengetahui rencana dan rancangan Allah kalau dia itu dipakai oleh Allah sebagai utusannya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, entah kita sadari atau tidak, ya, sebenarnya kita adalah utusan-utusan Allah di dunia ini. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap Yusuf di dalam penjara. Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa ketika Yusuf itu difitnah sebagai budak, ya, ia tidak memiliki hak apapun untuk membela dirinya. Sehingga dengan sangat mudah Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dan penjara yang dimaksudkan di sini sekali lagi bukanlah penjara biasa, namun penjara tempat tahanan raja dikurung. Dan ini merupakan penjara khusus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang penjara khusus yang diperuntukkan ya kepada para narapidana yang dijatuhi hukuman karena pemberontakannya, karena menentang kepada raja dan membahayakan kerajaan Mesir pada saat itu. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun Yusuf di dalam penjara dan dibelenggu kaki dan lehernya dengan besi yang berat dan mungkin sudah berkarat, uniknya Yusuf sama sekali tidak menyesali peristiwa itu. Yusuf tidak mengalami yang namanya kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kemarahan dan dendam sama sekali. Wah, benar begitu Pak? Ya. Apa buktinya bahwa Yusuf tidak kepahitan dengan Potifar dan tidak mengasihani diri sendiri? Kita bahas Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu ketahui bahwa peristiwa berat yang kita alami ya, biasanya akan mempengaruhi kejiwaan kita sebagai manusia. Iya atau iya? Ya, dan kemudian tidak sedikit ya yang kemudian mengalami yang namanya depresi. Ya. Orang-orang yang mengalami penderitaan peristiwa yang berat kadang-kadang mengalami depresi, mengalami trauma yang sangat mendalam. Sampai di sini maka akan muncul yang namanya kepahitan yang sangat dalam. Dan membuat orang tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Orang itu ya seperti itu akan mudah marah dengan kondisi dan keadaan. Orang itu akan mudah mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa berat, penderitaan yang berat. Namun Bapak Ibu Saudaraku, bila kita melihat Yusuf, ternyata Yusuf bisa menjadi kesayangan bagi kepala penjara di situ. Ini membuktikan bahwa Yusuf bisa berkomunikasi ya sangat baik dengan kepala penjara. Yusuf tidak menjelek-jelekan Potifar dan istrinya yang telah memfitnahnya sehingga membuatnya sangat menderita. Bisa Bapak Ibu bayangkan betapa sulitnya kondisi Yusuf sebagai seorang yang dibelenggu dengan rantai di kaki, tangan dan lehernya. Namun kemudian bisa dilepaskan oleh kepala penjara di sana. Ini artinya bahwa Yusuf benar-benar menjadi orang yang sangat baik dan bisa dipercaya. Seandainya Yusuf seorang yang kepahitan ya dan menyimpan dendam, maka sudah pasti Yusuf tidak memiliki attitude dan karakter yang baik kepada kepala penjara dan juga kepada para tahanan yang lain.
Bapak Ibu, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa Yusuf sama sekali tidak menyimpan dendam dan kepahitan kepada mereka yang sengaja berbuat jahat kepadanya. Kalau kita lihat dan kita harus belajar dari Yusuf bahwa sekalipun mungkin hidup kita penuh dengan penderitaan, sekalipun mungkin hidup kita mengalami peristiwa-peristiwa yang berat karena bukan kesalahan kita, namun juga disebabkan oleh orang lain. Maka hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan kepahitan. Katakan amin. Semua kepahitan dan dendam hanya akan membuat hidup kita malah semakin hancur. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kita tidak dapat bekerja dengan baik. Kita akan selalu menyebarkan kepahitan dan perkataan negatif kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Sehingga apa? Hal ini justru akan menghancurkan diri kita sendiri pada akhirnya. Bapak Ibu Saudaraku, bila kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wow, hal ini menandakan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam Yusuf, di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan memberikan kasih setianya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kasih setia yang dimaksud adalah chesed, chesed, yang berarti belas kasihan dari Allah kepada Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah mengutus Yusuf, Yusuf disertai oleh Allah. Sekalipun berada di dalam penjara, tempat tahanan raja-raja dikurung, bahkan Yusuf juga mendapat kasih sayang, mendapat belas kasihan dan kasih karunia dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, perlu kita ingat bahwa kasih sayang Allah ketika ada di dalam kehidupan seseorang membuat orang tersebut bisa bersyukur, bahkan di tengah penderitaan ataupun kesengsaraan yang dialaminya. Katakan amin. Sebaliknya, bila Allah telah memberikan kasih sayangnya atau cesetnya kepada seseorang, namun orang tersebut kemudian menjalani hidup dengan kepahitan, menjalani hidup dengan iri hati, menjalani hidup dengan dendam, menjalani hidup dengan kemarahan, maka cesetnya, belas kasihannya Tuhan akan pergi dari kehidupan orang tersebut. Tentu kita masih ingat, ketika Saul, pada saat dia belum menjadi raja, Bapak Ibu Saudaraku, Saul adalah seorang yang baik, seorang yang rendah hati. Terbukti ketika orang-orang yang merendahkan Saul di hadapan Samuel, dan banyak orang, Saul tetap diam dan tidak marah. Bahkan saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 27. Dia pura-pura tuli. Tidak mendengarkan hujatan orang, hinaan orang. Tapi ketika Saul waktu menjadi raja mulai iri hati, mulai membenci kepada Daud, takut merasa tersaingi oleh menantunya sendiri, maka kebencian dan ketakutan di dalam dirinya membuat semua cesetnya dari Tuhan atau semua belas kasihan dari Tuhan akhirnya hilang dan pergi dari hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Jadi dari bukti-bukti yang tadi saya sudah jelaskan di atas, membuktikan bahwa Yusuf telah mendapatkan cesetnya dari Allah. Mendapatkan ceset dari Allah. Merespon dengan benar semua peristiwa pahit dalam hidupnya. Sehingga ceset Allah itu pada akhirnya menolong dirinya untuk bisa menjadi kesayangan bagi kepala penjara di tempat Yusuf ditahan.
Tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kepala penjara untuk mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf yang masih muda. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yusuf merupakan seseorang yang bisa dipercaya. Orang yang memiliki karakter yang baik. Tentu saja, Bapak Ibu Saudaraku, kepala penjara harus lebih dahulu menilai karakter Yusuf itu sebelum benar-benar memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Benar ya? Jadi ada semacam fit and proper test gitu loh, ya, kepada yang dilakukan kepada Yusuf. Pastilah kepala penjara menanyakan apa sebabnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan di sini kepala penjara bisa menilai apakah Yusuf seorang yang jujur, seorang yang memiliki dendam dan sakit hati kepada Potifar atau istrinya, atau Yusuf mengampuni mereka. Kepala penjara jelas melihat bahwa Yusuf tidak marah dan tidak sakit hati kepada Potifar dan istrinya. Karena apa? Karena kalau kepala penjara itu melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang sakit hati, ya, dan dendam kepada Potifar dan istrinya, maka akan sangat berbahaya memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Karena kita tahu bahwa Potifar adalah kepala pengawal raja, ya. Karena kalau Yusuf masih menyimpan dendam, kemarahan, kebencian kepada Potifar dan istrinya, ya, maka setelah diberikan kepercayaan oleh kepala penjara itu, Yusuf sudah pasti akan berusaha keluar dari penjara dan juga membunuh Potifar dan istrinya. Karena itulah saya yakin bahwa kepala penjara sangat berhati-hati dalam menggali isi hati Yusuf. Dan luar biasanya memang Yusuf sama sekali tidak kepahitan dan dendam dengan Potifar dan istrinya. Terbukti Bapak Ibu Saudara ketika Yusuf telah menjadi mangku bumi, ya, di Mesir, atau orang nomor 2 di Mesir, maka secara otomatis membuat Potifar menjadi bawaan Yusuf. Dan tidak ada sebuah catatan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yusuf kemudian menjebloskan Potifar dan istrinya ke dalam penjara atau membunuh mereka. Tidak ada catatan seperti itu. Bahkan Yusuf juga, ya, ketika dia menjadi mangku bumi, Yusuf ketika menjadi orang kedua di Mesir, ya, mengampuni saudara-saudaranya yang menjual. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ya, kakak-kakaknya ini, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Wow, dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat kehidupan Yusuf yang begitu luar biasa ini, dan Alkitab mencatatnya, bahkan ketika saudara saat ini juga mendengar apa yang saya sampaikan, maka pada saat ini saya ingin mengatakan kepada saudara, agar kita dapat menyikapi segala hal yang buruk dengan cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan Yusuf yang begitu luar biasa ini dan Alkitab mencatatnya, buat kita, orang percaya, mari kita menyikapi segala hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita bisa mencontoh Yusuf yang merespon kehidupannya yang sangat buruk ini dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudaraku, Kejadian 39 ayat 22 mengatakan bahwa sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf dipercayakan dua hal. Yang pertama, yaitu semua tahanan dalam penjara, dan kedua adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara itu. Bapak Ibu Saudaraku, menariknya, para tahanan di situ adalah para tahanan yang didakwa melakukan pemberontakan kepada raja atau membahayakan nyawa raja, ataupun membahayakan keberlangsungan kerajaan Mesir. Kalau kita bayangkan, ya, di zaman sekarang,
Kurang lebih artinya tahanan ini adalah para teroris yang sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Bila Yusuf adalah orang yang kepahitan dan dendam dengan Potifar, maka tentu saja Yusuf memiliki akses kepada banyak tahanan yang akan digunakan kemudian untuk menyatukan mereka, ya kan? Kemudian bisa juga melakukan pemberontakan. Tapi apakah Yusuf melakukan itu? Alkitab tidak mencatat itu. Di sini Yusuf bahkan tidak melakukan itu sama sekali, melainkan memberikan suasana yang baik di dalam tahanan, memberikan atmosfer yang kondusif, sekalipun Yusuf adalah seorang yang masih sangat muda, di bawah 30 tahun pada saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bahkan luar biasanya lagi adalah di ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, lihat bahwa kepala penjara tidak mencampuri semua tindakan Yusuf sama sekali. Kejadian 39 ayat 23 ini mengatakan bahwa kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan pada Yusuf, dan Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ini menandakan bahwa kepala penjara memberikan kepercayaan yang penuh, kepercayaan yang bulat dan tanpa ragu sedikit pun pada Yusuf. Sementara tahanan lain tetap berada di dalam penjara, ya, dan hanya Yusuf yang kemudian dilepas belenggu kaki, tangan dan lehernya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mencapai titik ini seperti Yusuf, ini semata-mata karena ceset dari Allah, karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan direspon dengan benar oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat terakhir dari pasal 39 ini ditutup dengan sebuah kalimat, karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya, di sini terlihat bahwa ketika Yusuf masuk di dalam penjara, Alkitab memberikan keterangan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika Yusuf mendapat kepercayaan dari kepala penjara, Alkitab juga memberikan keterangan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf di dalam penjara dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa semua orang, termasuk saya, pasti memiliki peristiwa yang membuat kita mungkin trauma, yang membuat kita mungkin marah, yang membuat kita menderita. Namun respon yang benar merupakan bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena respon yang benar itu ya akan membuat ceset dari Allah, belas kasihan dari Allah itu efektif dan tidak sia-sia dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terus maju, terus bergerak, tidak terpenjara dengan masa lalu kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kita bisa melihat bahwa sekalipun fisik Yusuf di penjara, namun hati dan pikirannya sama sekali tidak terpenjara. Karena hati dan pikirannya senantiasa bersama dengan Allah yang tidak terbatas untuk memberkati anak-anaknya, sekalipun berada di dalam penjara. Bagaimana dengan kita? Mari kita memiliki hati dan pikiran yang tidak terpenjara, karena fokus kita kepada Allah semata. Dimanapun engkau berada, dimanapun, bagaimanapun situasi yang kau hadapi hari ini, responi dengan benar setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Kami belajar sebuah kebenaran hari ini, bahwa Engkau yang memberikan belas kasihan-Mu kepada kami. Bapa, ajar kami untuk meresponi dengan benar belas kasihan-Mu, untuk meresponi dengan benar segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kalau di antara kami hari ini yang masih menyimpan sakit hati, dendam, kemarahan, kepahitan, Bapa ampuni kami. Kami mau Tuhan minta ampun di hadapan-Mu ketika kami melakukan hal-hal seperti ini. Karena kami mau Tuhan Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kami mau Tuhan belas kasihan atau ceset-Mu itu tidak jauh, tidak lalu dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih.
Bapa yang baik, terima kasih. Kalau ada hari ini di antara kami yang tidak mampu Tuhan untuk melakukan atau meresponi dengan benar kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan, hari ini Roh Kudus beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.